Hai, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kumang Yoga Mahardika. Saya dari kelas Front Office C, Kampus Elizabeth International Area Denpasar. Kali ini, saya akan membahas tentang tingkat tokoh entrepreneur yang sukses di Indonesia. Yang pertama, Edward Tirtanata dan James Pranoto. Bagi Anda pecinta kopi, tentunya sudah pernah mendengar produk kopi kenangan. Nah, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang belum tahu siapa sih yang membuat produk kopi kenangan itu. Nah, ya betul. Dia adalah Edward Tirtanata dan James Pranato. Edward sendiri adalah sebagai CEO Kopi Kenangan, sementara rekannya James sebagai co-founder Kopi Kenangan. James pernah masuk dalam Forbes 30 Under 30 sebagai pengusaha muda sukses di Asia Pasifik. Edward dan James adalah pengusaha muda yang sukses mendirikan Kopi Kenangan sejak Agustus tahun 2017, di mana tujuan mereka adalah memperkenalkan kopi Indonesia ke masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri. Dengan branding Kopi Kenangan, James berada di bawah kategori Retail and E-commerce tahun 2019, di mana usaha ini menjadi besar dengan pengguna teknologi. Menurutnya, inti dari bisnis adalah memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Nah, untuk memulai bisnis Kopi Kenangan hingga dikenal oleh masyarakat luas tidaklah mudah. Mulai dari memikirkan modal, juga memikirkan konsep atau ide dengan visi yang kuat. Menurut Edward, kunci sukses dalam mendatangkan pelanggan yaitu terletak pada strategi branding yang kuat dan konsep yang menarik. Ide untuk berbisnis Kopi Kenangan ini muncul dari pengalaman bisnis Edward sebelumnya, yaitu Lewis dan Clarke atau LLC. Untuk itu, Edward mulai membangun konsep Kopi Kenangan ini. Bahkan Edward mengklaim bahwa Kopi Kenangan adalah perusahaan Indonesia pertama yang terhubung dengan GoFood. Itu artinya, Kopi Kenangan akan digabungkan ke dalam aplikasi GoFood yang memungkinkannya untuk mengetahui apa yang disukai ataupun yang diinginkan oleh para customer-nya. Edward dan James juga memiliki target untuk membuka 1.000 gerai di tahun 2022 mendatang. Nah, perusahaan yang sudah meraih keuntungan miliaran ini juga berencana untuk mengembangkan usahanya ke Asia Tenggara dan memberikan kebanggaan sebagai pemain lokal industri kopi. Tokoh selanjutnya, yang kedua adalah Datuk Sri Tahir. Nah, kisah wirausahaan sukses selanjutnya berasal dari Datuk Sri Tahir yang berhasil membangun Mayapada Group sejak tahun 1986. Datuk Sri Tahir lahir dari ibu penjaga toko kecil dan ayah seorang tukang becak, membuat Datuk Sri Tahir hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Dari keluarga tersebut, nilai kejujuran, kerja keras, dan berbagi tanpa pamrih selalu tertanam di benak Tahir. Dengan kegigihan dalam berbisnis, Tahir mampu mengembangkan Mayapada Group dalam berbagai unit bisnis, mulai dari Mayapada Hospital, Bank Mayapada, Fairmont Hotel di Bali, Menara, Topaz, Forbes Indonesia, hingga ILLI atau ILE Indonesia pun berada di bawah payung Mayapada Group. Laba dari setiap bisnis Tahir pun tidak main-main. Contohnya saja, Bank Mayapada yang mencatatkan laba 64,16 miliar pada laporan keuangan tahun 2020. Dengan segala bisnisnya, Tahir sukses memiliki kekayaan sebesar 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 39,8 triliun rupiah. Hal itu karena Tahir juga terkenal sebagai pengusaha sukses di Indonesia yang juga menjadi filantropis dengan Tahir Foundation. Nah, berikut adalah pesan bijak yang disampaikan oleh Datuk Sri Tahir. Bekerjalah berdasarkan tanggung jawab, bukan hobi. Dan tokoh entrepreneur yang terakhir adalah Antoni Salim. Nah, Antoni Salim merupakan pemimpin grup yang membawahi dua perusahaan besar, yaitu Indofood dan Bungasari. Karena berasal dari keluarga Salim Group, langkah Antoni untuk terjun ke bidang bisnis
Tentu mudah, bukan? Nah, kenyataannya itu tidak semulus itu. Nyatanya, pada tahun 1998, Anthony harus memutar otak untuk menyelamatkan Salim Group dari hutang 55 miliar rupiah dan nyaris bangkrut. Salah satu kunci keberhasilan bisnis Anthony yang dapat Anda contoh adalah inovasi dan ekspansi. Kedua prinsip bisnis tersebut sukses membuat Anthony memiliki kekayaan sebesar 8,5 miliar rupiah miliar US dollar atau setara dengan 91 triliun rupiah. Contoh ekspansi yang dilakukan Anthony Salim seperti membuka waralaba di lini bisnis Indomaret pada tahun 1997 yang berhasil menghasilkan sebanyak 18.113 minimarket di seluruh Indonesia. Contoh inovasi pada produk Indomie dengan varian rasa dan ekspor ke berbagai negara terbukti berhasil. Hal tersebut menjadi Indomie sebagai brand mie instan terbesar di dunia dengan laba sebesar 5,8 miliar US dollar atau setara dengan 94,3 triliun rupiah. Kisah wirausaha sukses Anthony Salim makin tinggi dengan mulai melebarkan sayap ke bidang teknologi, khususnya data center. Nah, itulah 3 tokoh entrepreneur yang sukses di Indonesia. Selanjutnya, nilai yang saya dapatkan dari ketiga tokoh entrepreneur ini, yang pertama, Edward Tirtanata dan James Pranoto. Dari kisah mereka berdua, saya dapat menyimpulkan bahwa inti dari bisnis adalah memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada pada masyarakat, dan kunci sukses dalam mendatangkan pelanggan yaitu terletak pada strategi branding yang kuat dan konsep yang menarik. Yang kedua adalah Dato Sri Tahir. Dari kisah Dato Sri Tahir, saya dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang terlahir dari ekonomi keluarga yang terbatas atau rendah juga bisa sukses di kemudian hari asal kita tidak menyerah. Dan yang terakhir adalah Anthony Salim. Kisah seorang Anthony Salim dapat saya simpulkan bahwa tidak semua yang kita miliki dapat bertahan selamanya dan kita tidak boleh terlalu betah di zona nyaman sekarang ini. Baik, mungkin itu saja yang pembahasan mengenai 3 tokoh entrepreneur sukses di Indonesia. Jika ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf. Saya Iko Mangyoga Mahardika dari kelas Front Office C, Kampus Elizabeth Internasional, Area Denpasar.